Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kesucian ini. Marilah bersama kita berlomba-lomba untuk terus melakukan amalan solih dan selalu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam juga turut serta kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi terakhir dan Nabi akhir zaman. Semoga kita umatnya terus selalu menjadi manusia yang selalu beriman kepada Allah dan Rasul Allah, serta selalu meneladani sikap dan ketakwaan dari Nabi Muhammad SAW, dan menjadi umat yang selalu mensyukuri nikmat. Semua harta yang kita miliki pasti akan dihisap. Setiap muslim meyakini bahwa segala amal ibadah akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir nanti. Tetapi apakah hanya amal ibadah yang akan dihisap? Lalu bagaimana dengan harta benda yang kita miliki selama ini? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam di dalam memperlakukan setiap barang yang kita miliki? Tentang harta, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, dan tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, ini menjadi kalimat yang perlu untuk digarisbawahi. Terkadang kita senang sekali untuk membeli barang yang bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Kemudian tanpa terasa barang yang kita miliki ini menumpuk di rumah dan tidak terpakai. Ditambah lagi dengan acara diskon dan sale selalu menjadi daya tarik tersendiri. Kadang tanda diskon dan sale ini menjadi hipnotis tersendiri yang membuat diri kita ingin membelinya meskipun tidak benar-benar membutuhkannya. Bukan hanya pakaian, tas, sepatu, dan segala aksesoris, perabotan rumah, perabotan dapur pun sama. Dalam ilmu ekonomi pun menjelaskan, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin bertambah pula kebutuhan dan semakin beragam keinginan orang tersebut. Maka hal ini menjadi hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai apa yang kita peroleh selama ini menjadikan kita menjadi pribadi yang konsumtif. Apabila barang-barang yang menumpuk dan tidak pernah dipakai ini menjadi tidak memiliki manfaat, dan ini bisa menjadi bagian dari perhitungan hisab harta kita kelak di akhirat nanti. Hal ini tentunya akan mempengaruhi timbangan amalan kita sewaktu di dunia. Para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu sangat berhati-hati dalam harta mereka. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang terkaya, ketika Nabi mengabarkan bahwa ia akan masuk surga dengan merangkak karena pertanggungan hartanya. Kemudian ia banyak untuk mensedekahkannya hartanya, namun tetapi saja hartanya masih terus bertambah hingga beliau wafat, meninggalkan warisan yang sangat berlimpah untuk keluarganya. Islam tentu tidak melarang seorang muslimin untuk membelanjakan hartanya dengan segala hal yang ia sukai. Tetapi harta yang kita belanjakan pun apakah membawa pada kebaikan atau justru membawa keburukan? Jika kita menyenangi suatu barang, contohnya saja pakaian, kemudian kita sampai mengoleksinya dan kemudian lebih banyak waktu kita tersita untuk memandangi pakaian tersebut tanpa kita menggunakan pakaian tersebut, bukankah hal tersebut berarti kita telah menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia? Selain itu, Islam mengajarkan untuk tidak boros dan mubazir. Sifat mubazir lebih dekat pada syaitan. Nah, inilah yang harus kita hindari. Pilih-pilih barang yang benar-benar kita sukai dan bermanfaat bagi kita. Jika dirasa tidak bermanfaat atau tidak lagi disukai, maka kita bisa mensedekahkannya atau bahkan menjualkannya.
Jika barang-barang tersebut masih bernilai dan berguna, bahkan kita bisa mewakafkannya pada lembaga atau orang yang membutuhkan, sehingga barang tersebut justru akan mengalir pekan pahala yang berkelanjutan bagi kita semuanya. Apalagi di bulan Ramadan saat ini, kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan cara mengenakan pakaian terbaik kita yang kita miliki untuk menghadiri masjid untuk sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah tarawih, ataupun menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan jangan sampai kita menyimpan pakaian-pakaian bagus kita hanya untuk dikenakan ketika sholat id tiba, dan setelah itu kita tidak memakainya lagi, karena pada akhirnya harta yang kita miliki termasuk pakaian ini semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin demikianlah kuliah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa lebih untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.